Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, ini cukup unik. Ustadz, jika almarhum tak meninggalkan warisan, tapi malah meninggalkan hutang. Wah, ini kasihan nih. Udah nggak dapat warisan tapi dapat hutang. Pertanyaannya, apakah ahli waris wajib membayarkan hutang dari almarhum? Terus bagaimana pembagian hutang itu? Apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak? Oke. Pertama, bicara mengenai waris dan hutang. Memang pembagian waris itu baru dilaksanakan kalau almarhum sudah dibayarkan hutangnya dengan uang dari almarhum. Maksudnya apa? Maksudnya ya hutang itu bukan tanggungan dari ahli waris, tapi uangnya uang almarhum. Makanya dalam Al-Quran nanti sering disebutkan, pembagian itu mimba diwasiyatin yusina biha autain. Setelah masa pembagian waris itu, setelah melaksanakan wasiat dan juga setelah menunaikan hutang dari almarhum. Maksudnya hutang ini, wasiat ini berangkat dari harta dari almarhum. Jadi kalau ada orang meninggal belum dibagi waris, kecuali hartanya almarhum sudah dibayarkan, dikurangi. Kurangi apa? Pertama, bayar hutang. Yang kedua adalah menunaikan wasiat dari almarhum. Oke, hanya saja nanti jadi pertanyaan begini. Kalau ternyata uangnya almarhum itu nggak cukup untuk membayar hutang, itu siapa yang wajib menanggungnya? Apakah dibagi waris atau terus cara baginya gimana? Kita akan lihat contohnya di zaman Nabi. Nabi itu kalau ada orang meninggal, Nabi mensolatkannya. Makanya hadis riwayat Imam Bukhari nanti disebutkan ada 3 orang. Yang mana 3 orang ini pernah ditanya yang pertama kali. Ini riwayat dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna julusan indan Nabi. Kita dulu pernah duduk bareng Nabi. Utiya bi janazah, ada orang membawa jenazah kepada kita. Faqulu sholli alaiha. Ya udahlah, kita sholatin loh. Terus Nabi bilang, hal alaidanun. Dia punya utang enggak? Qalu la, dia enggak punya utang Nabi. Fal taraka syai'an, Nabi menyebutkan, dia punya harta enggak yang ditinggalkan? Qalu la, enggak. Ya udah, kalau gitu fasalla alaihi, Nabi mensolatkannya. Ada orang meninggal tidak punya hutang, tidak punya harta, Nabi mensolatkannya. Kemudian ada yang kedua, ada orang yang meninggal punya harta, kemudian punya hutang, tapi hutangnya bisa ketutup dengan hartanya, Nabi mensolatkannya juga. Tetapi pernah kejadian ada orang nih, ketika didatangkan kepada Nabi, dia punya harta, punya hutang. Ternyata hutangnya lebih besar daripada harta yang ditinggalkannya. Maka kata Nabi, shallu ala sahibukum. Ya sudahlah, kalian aja mensalatkan, saya enggak usah. Ini nih, bukan berarti dia tidak disalatkan, tapi Nabi tidak mensalatkannya, tapi orang-orang itu disuruh mensalatkannya. Makanya orang yang hartanya kok kurang dari hutangnya, Nabi pernah tidak mensalatkannya. Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan, qala Abu Qatadah. Abu Qatadah bilang, sholli alaihi ya Rasulullah. Nah, Rasul, salatkan ya. Kenapa? Wa alayya dainhu, saya yang menanggung hutangnya. Fasalla alaihi, kemudian si Abu Qatadah tadi menanggung hutang orang tersebut, kemudian Nabi mensalatkannya. Artinya apa? Artinya Nabi pernah tidak mensalatkan orang yang hartanya ternyata kurang dari hutangnya. Lah, dari hadis ini ternyata Nabi tidak menanyakan mana anaknya. Enggak. Tapi Nabi tidak menanyakan, berarti kewajiban hutang itu tidak turun kepada anaknya, tapi kepada siapa? Kepada almarhum. Nabi buktinya tidak menanyakan mana anaknya, tidak disuruh untuk membayarkannya. Malah yang membayar malah Abu Qatadah. Oke. Makanya dalam riwayat lain nanti kejadiannya berbeda. Akhirnya Nabi bilang, kalau besok kok ada orang yang model seperti itu, saya akan menanggungnya. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah dikatakan, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya lebih berat terhadap orang mukmin daripada dirinya mereka. Faman mata wa alaihi dainun, siapa yang meninggal kok punya hutang, walam yadruk wafa'an fa'alaina qada'uhu, kok tidak punya uang untuk membayarkannya, maka kita yang akan membayarkannya. Nabi yang akan membayarkannya dari Baitul Mal. Wa man taraka malan faliwarasatihi, kalau orang itu punya harta maka untuk warisnya. Artinya apa? Artinya ketika ada orang itu meninggal, kok hartanya kok kurang dari hutangnya, sebenarnya yang wajib membayar tetap almarhum. Kalau dia punya harta, kalau tidak punya harta, ya berarti almarhum wajib, anaknya tidak punya kewajiban membayarkannya. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni beliau menyebutkan, fa'in lam yakhlif tahrikah, kalau ada orang meninggal tidak meninggalkan sama sekali harta, lam yalzam al-waris bisyai'in, orang yang ditinggalkan itu tidak wajib apapun. Li'annahu la yalzamu ada'udaini idza kana hayyan muflisan. Kalau orang itu kok masih hidup pun, anaknya enggak wajib kok
Fakadzalika idza kana mayitan, sebagaimana juga ketika dia meninggal. Hanya saja perlu diingat. Perlu diingatnya kenapa? Karena orang yang punya hutang itu ternyata menjadi ganjalan. Dia itu nanti lolos tanpa hisab ketika di hari kiamat, ketika dia mau masuk surga. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyebutkan nafsul mukmin, seorang mukmin itu jiwanya itu mu'allaqatun bitainihi, tergantung dengan hutangnya hatta yuqda anhu, sehingga dia itu bayarkan. Artinya dia itu masih terlilit, masih tergantung kepada hutangnya. Bahkan riwayat lain dengan sanad yang sahih riwayat Imam Muslim ini lebih ekstrim lagi. Dikatakan anna Rasulullah SAW qala, Nabi bersabda, yughfaru lisyahidi, orang yang mati dalam keadaan syahid, yang meninggal dalam keadaan syahid itu diampuni seluruh dosanya, kullu dzanbin, semua dosanya, illat daina, kecuali hutangnya. Makanya kalau kita lihat memang ketika almarhum meninggal punya hartanya ini diwajibkan untuk membayar hutangnya almarhum. Kalau cukup alhamdulillah, kalau tidak cukup ya berarti ahli waris tidak diwajibkan untuk membayar hutang dari almarhum. Oke, makanya pembagiannya gimana? Ya nggak dibagi apa-apa. Cuma masalahnya begini, nanti almarhum kalau di hari kiamat, kalau masuk surga, dia masih punya kewajiban bayar hutang. Makanya kalaupun ahli waris itu mau membayarkan almarhum, mau membayarkan hutang almarhum, itu dalam rangka sedekah berbuat baik kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Ketika bapaknya punya utang, anaknya punya harta banyak, kalau tidak dibayarkan, bapaknya nanti bermasalah di akhirat, maka anaknya itu sebenarnya dia sedekah dalam rangka membayarkan hutang bapaknya. Biar apa? Biar bapaknya nanti tenang di hari kiamat. Ini anaknya dapat pahala, orang tuanya juga terbebas dari kewajiban hutangnya. Lah, terus pembagiannya gimana? Ya pembagiannya kalau dia mampu ya silahkan bayar sendiri, kalau tidak mampu ya dirapatkan bareng-bareng. Tetapi anak cucunya itu semuanya sebenarnya tidak punya kewajiban secara secara pengadilan untuk membayarkan hutang dari almarhum. Hutang almarhum tetap ditanggung oleh almarhum sampai hari kiamat, sampai dia meninggal. Tapi kalau ahli waris mau membayarkan dalam rangka sedekah, dalam rangka berbuat baik kepada orang tuanya.